Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini membahas tentang istri yang memahami hak-hak suaminya. Saudaraku seiman, ada sebuah poin penting yang beliau ingatkan pada akhir pertemuan kita yang lalu, yaitu ketaatan adalah mata rantai yang terhubung. Kalau Anda masih ingat, Kamis terakhir pertemuan pekan yang lalu, semoga Allah SWT terima sebagai amal saleh tentu majelis ilmu kita, ada subjudul yang menarik. Beliau mengatakan ketaatan adalah mata rantai yang terhubung. Maksudnya, bahwa jika ketaatanmu kepada suamimu ada rusaknya, berarti ketaatan-ketaatan lainnya juga ada rusaknya. Maka siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terdidik untuk senantiasa mentaati mereka dan mengetahui hak-hak mereka, akan sulit sekali untuk merusak ketaatan kepada suaminya. Hal ini karena keberadaan suatu kerusakan dalam ketaatan yang difardukan, maka berarti ada kerusakan dalam ketaatan yang terbesar, yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada paragraf ini menarik untuk dibahasnya. Kalau seseorang udah bisa taat pada hal-hal yang kecil, maka taat yang besar itu akan pasti dia lakukan. Contoh misal, orang biasa puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Saat tiba Ramadan nanti beberapa hari lagi insya Allah, semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan kita untuk meraihnya dan memaksimalkan ibadah serta diterima sebagai amal saleh yang sempurna. Allahumma amin. Saat tiba Ramadan dia biasa aja. Karena dia udah biasa lakukan ketaatan yang kecilnya gitu. Orang yang udah biasa sholat sunnah, menjaga sholat duha, sholat malam, ya, sholat wudu, sholat qabliyah ba'diyah, maka sholat wajibnya terjaga. Orang yang biasa sedekah, zakatnya akan terjaga. Orang yang biasa umroh, haji ringan buat dia. Jadi, ini kayak mata rantai. Kalau Anda sudah terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan yang kecil, maka akan mendatangkan ketaatan yang besar. Sebaliknya kalau Anda jarang melakukan ketaatan-ketaatan kecil, maka ketaatan yang besar ini jadi berat. Orang tidak biasa puasa sunnah misalnya. Lalu tiba Ramadan, mungkin dia sedikit merasa berat. Orang yang tidak biasa sedekah, lalu harus menghitung seluruh hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, mungkin berat. Orang yang belum pernah umroh, tiba-tiba dia mau haji, mungkin berat bagi dia. Ya. Kalau dia sudah pernah umroh, dia sudah tahu situasi, kondisi, lokasi, maka akan lebih mudah bagi dia untuk haji, kan begitu. Dan seterusnya. Nah di sini sama halnya. Kalau orang udah terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan pada orang tuanya, ya, apapun yang diperintahkan di rumah dia selalu patuh, maka ini akan terbawa dalam rumah tangganya taat pada suaminya. Dan kalau ini semua jadi baik, ketaatan-ketaatan pada orang tua, pada suami baik, maka pasti ketaatan kepada Allahnya baik orang itu. Tapi kalau sama orang tuanya sering bangkang, sama suaminya bangkang, maka ini ketaatan kepada Allahnya dipertanyakan. Bisa dibahasakan sangat sulit, pasti dia akan khusyuk dalam sholatnya, dia juga akan selalu menjaga zikirnya, baca Qur'annya, doanya, itu sulit. Karena ketaatan yang lebih kecil daripada ketaatan kepada Allah dia sendiri tidak lakukan. Bagaimana dia melakukan ketaatan yang besar, yaitu ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini paragraf yang menarik sekali untuk disentuh ya di awal pembukaan kita, walaupun sudah sempat kita jelaskan di pertemuan pekan lalu ya, agar kita memahami masalah ini. Dan kalau Anda bertanya kenapa suami yang Ustadz singgung, sudah kita jelaskan dari judul buku ini, memang menjadi istri yang sukses. Jadi memang bahasanya untuk muslimah. Lalu kalau Anda mengatakan, tapi kan Ustadz saya seorang laki-laki dan saya ikut pengajian ini, tidak ada masalah. Anda kan juga calon suami, Anda punya istri, Anda bisa pandu istri Anda. Anda juga seorang anak, ada ibu Anda.
Anda juga seorang ponakan, ada tante Anda. Anda juga seorang saudara yang Anda punya saudari. Ya. Jadi akan ada wanita-wanita di bawah naungan kita atau orang di sekitar kita yang mereka memang punya hak untuk kita pandu. Ya. Apalagi kalau Allah amanahkan seseorang lebih dari satu anak perempuan, lebih dari satu saudari perempuan misalnya. Ya. Atau dia juga memiliki lebih dari satu ibu, misalnya ibunya, ibu kandungnya dia, tapi ada juga istri-istri ayahnya, misalnya kalau ayah poligami, atau ada ibu susuannya dia. Jadi semua ini memang perlu diketahui, tapi memang fokusnya kepada para muslimat. Dan saya terus terang tergelitik untuk membahas buku ini, bukan karena teman-teman panitia memang mayoritasnya ibu-ibu dan akhwat kita atau ummahat kita dan akhwat kita. Tetapi yang saya melihat memang poin ini adalah poin yang sangat penting. Kapan seorang muslimah itu baik, ya, dan dia jalankan tugasnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, saya sangat yakin masyarakat juga akan baik. Kapan dia rusak, rusak semuanya. Ya. Kalau seorang wanita itu tidak mau melakukan kemaksiatan, tidak mau berzina misalnya, maka tidak bisa terjadi perzinahan itu. Makanya yang dijual adalah wanita-wanita supaya mereka jadi perempuan pelacur, wa na'udzubillah. Gitu kan? Kalau laki-laki jarang terjadi. Kalau perempuan sudah ingin melakukannya, maka dia akan bisa menjadikan perbuatan tersebut terjadi. Walaupun mungkin dia punya kekurangan secara fisik misalnya. Atau kekurangan paras wajah. Tapi dengan sifat dia sebagai wanita, ya, ada karakter dasar ya, kelembutan dan segala. Itu bisa membuat terjadi. Tapi kalau dia sudah tidak mau, maka tidak akan terjadi kecuali memang pemerkosaan. Memang mereka ini punya pengaruh sangat besar. Ya. Anda ini, ibu-ibu sekalian, punya pengaruh yang sangat besar. Berapa banyak suami yang sukses karena di belakangnya ada seorang istri yang salihah. Makanya Nabi SAW mengatakan, dunia ini semuanya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salihah. Dan sebuah nikmat yang tidak terkalahkan, sangat besar bagi seorang laki-laki pada saat dia dikaruniai seorang istri yang salihah. Yang akan selalu patuh pada dia, memenuhi kebutuhannya, ikhlas karena Tuhannya. Hidupnya untuk suaminya. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Sekali Anda berstatus istri, laki-laki di depan mata inilah ya, yang Anda wajib mengejar surga darinya. Bahkan mengalahkan posisi ayah. Jadi mahal sekali nilai suami itu. Dan ini banyak sekali antara muslimah tidak faham masalah ini. Mereka bahkan jadikan suaminya sebagai ajang untuk ribut, ya, durhaka. Menunjukkan kehebatan depan suami, seakan-akan dia kalau bisa melihat suaminya adalah sebuah prestasi, bangga-bangga di depan teman-temannya. Ini semua ciri wanita ahli neraka dalam Islam. Ya. Jadi memang penting sekali setiap muslimah memahami tentang apa yang merupakan tugas utama dia dalam Islam. Jangan pernah anggap remeh kalau Anda cuma berstatus istri. Demi Allah, saudaraku seiman dan saudariku seiman, kalau prestasi tertinggi bagi seorang wanita justru berstatus istri dan tersempurnakan dengan status suami, dengan status ibu. Bukan S1, S2, S3, profesor, bukan. Karir terbaik bagi muslimah pada saat dia sudah menjadi status istri. Tersempurnakan pada statusnya menjadi ibu. Itu karir tertinggi. Bukankah teman-teman sekalian, ini pernah kami kasih contoh dan saya jelaskan kembali. Bukankah kalau seorang wanita berkarir, cantik, punya kelebihan paras wajah, postur tubuh, ya, punya karir banyak, mungkin pemimpin perusahaan, beberapa perusahaan di bawah naungannya, tapi belum menikah. Kira-kira kalau dia bertemu dengan orang, lalu kemudian orang tanya, oh ini si fulana, Masya Allah, direktur perusahaan, di beberapa perusahaan, wanita karir, terkenal di medsos dan segala macam. Begitu ditanya, sudah menikah belum? Kalau dia bilang belum, itu sudah cukup untuk menjatuhkan dia tanda kutip di mata masyarakat atau di mata orang yang sedang bertanya.
Sebaliknya kita lihat ya, di tengah-tengah masyarakat, walaupun wanita itu mungkin secara paras wajah, postur tubuh biasa aja. Tetapi, subhanallah, ya, dia pada saat ditanya sudah menikah, dia mengatakan iya. Orang langsung kasih posisi yang berbeda. Berarti sudah laki-laki yang memilih dia gitu. Terlebih lagi tersempurnakan kalau dia sudah punya anak. Secantik apapun paras wajah, postur tubuh, ya sekaya apapun prestasi yang dia miliki. Tapi kalau ditanya berapa anaknya, oh belum ada. Beda. Mungkin ada wanita kurang secara fisik, paras wajah, mungkin kedudukan segala macam. Tapi dia jalan, ada 3 orang, 4 anak bersama dia. Beda sekali. Ya gitu. Maka renungi baik-baik wahai muslim. Jangan justru yang skala prioritas ini Anda hilangkan. Bagi Anda yang penting prestasi dunia. Yang penting pakai baju mewah, pakai baju yang ada nilai jabatannya di kantor, itu lebih Anda pilih daripada Anda berstatus istri di rumah. Enak sekali wanita itu. Di rumah yang sudah disiapkan oleh suami itu Anda nikmati. Rumah Anda, surga Anda. Sholat paling afdol bagi wanita dalam rumah. Sampai kata Nabi SAW, sholat paling dekatnya seorang wanita kepada Tuhannya pada saat dia berada di tempat terdalam dari rumahnya. Sholatnya paling afdol di tempat terpojok dalam rumahnya. Kita dijelaskan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian di rumahnya dia tinggal menjadi, itu amanah. Tinggal menunggu rumah, merawat rumahnya, menjaga kebersihannya, kerapiannya, ya. Piring, sendok, spray, lemari, segala macam lah. Yang berurusan sama rumah, ibu-ibu lebih tahu dari kami semua. Itu jangan dianggap remeh. Suami pulang tinggal dilayani, punya anak tinggal ngurus anak, selesai. Sholat 5 waktu kalau azan, meninggal masuk surga. Begitu kan hadis yang sering kita ingatkan. Kata Nabi SAW, ini wasiat Nabi luar biasa. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seandainya seorang wanita menjaga 5 waktu sholatnya. Wa shama syahraha. Dan dia berpuasa bulan Ramadan. Tak disebutkan sunnah-sunnahnya. Gak ada sholat sunnah, gak ada puasa sunnah. Wa ata'at zawjaha. Dan dia mentaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabi jannati thamaniya sya'at. Maka dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Jadi mudah sekali. Kenapa Anda meninggalkan tiket VIP ke surga ini dengan sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar sana? Bukan tidak boleh, tapi jangan tinggalkan pekerjaan utama ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke judul kita pada kesempatan ini insya Allah. Istri yang memahami hak-hak suaminya. Disebutkan di sini, saya bacakan di halaman 28 bagi teman-teman yang pegang bukunya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita Kindah. Ketika ia bersua dan berdua dengannya, ia mengatakan, apakah engkau akan mematuhi perintah-perintahku? Istrinya menjawab, aku duduk di majelis orang yang ditaati. Maksudnya, bagaimana seorang wanita faham ini? Begitu dia menikah dengan seorang laki-laki, titah apapun dari laki-laki yang sekarang sudah dipilih jadi suaminya, yang dia terima ya akad nikahnya adalah wajib dia patuhi. Lalu kata beliau di sini, semoga Allah SWT merahmatinya. Sungguh ia betul-betul memahami perintah Rasulullah SAW, maksudnya wanita ini, istri daripada Salman Al-Farisi. Sehingga ia pun tidak menjawab lebih daripada itu. Dia mengatakan, aku duduk di majelis orang yang akan aku taati. Yaitu perkataan, aku duduk di majelis orang yang ditaati. Yakni engkau telah menjadi suamiku dan hakmu atasku ialah ketaatan. Perintahkanlah apa yang engkau sukai. Selamat bagi perempuan yang demikian permulaannya. Ini awal judul hidup setiap muslimah. Taat sama suami karena Allah. Selama bukan maksiat, iya semuanya. Semuanya iya.
Ayo kita jalan sini ya, ayo kita duduk sini ya, ayo biologis ya, ayo kita makan ini. Ya semua. Dan subhanallah fitrah laki-laki. Allah sudah ciptakan begitu sebagai pencipta. Kalau dia ditaati seperti ini, yang ada yang muncul rasa cinta. Kangen selalu, rindu sama istrinya. Karena setiap kali ini, iya, setiap kali ini. Bagaimana gak dirindukan wanita begini? Tapi kalau ada wanita, ayo kita ke sini. Ah enggak, saya nggak mau. Ah enggak, gini. Semuanya enggak. Ya udah, suaminya akan cari tempat lain. Karena memang tidak bisa diajak ngobrol orang ini. Jarang sekali senyum, yang ada cemberut. Tutur katanya kasar. Tangannya selalu dipinggang seakan-akan seorang ya, pemilik rumah yang mau menghardik orang yang sedang numpang di rumahnya. Padahal suaminya pemilik rumah. Buka pintu, saudariku muslimah. Sambut dengan senyum. Maksimalkan kecantikan yang Allah amanahkan dalam tubuh dan paras wajah anda ini. Sambut suami dengan hangat. Ya. Bantu dia angkat tasnya kalaupun dia datang. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku melayani Zubair semua kebutuhannya. Sampai pada tingkat aku yang mengambil air dari jarak yang jauh, aku letakkan di atas kepalaku. Karena mereka tidak ada sumber air kayak kita sekarang, air bersih di rumah, tinggal buka keran. Mudah sekali Anda melayani suami Anda. Ya. Air tinggal ambil dari dispenser, masak dapur dekat, semuanya gampang dengan ada air bersih di rumah kita, Masya Allah. Orang zaman dulu keluar cari sumur, ngambil. Bahkan kata Asma radhiyallahu anha, dan aku yang menggantikan sepatu kudanya Zubair. Coba bayangkan, mereka luar biasa mengejar surga dari suami. Gak mudah itu menggantikan ya sepatunya kuda. Kuda hewan bergerak. Lebih ringan Anda kalau cuci motor atau mobilnya gitu. Lebih gampang. Tapi ini menggantikan sesuatu itu luar biasa. Bukan kami katakan cucilah mobil dan motor suami Anda. Tidak. Maksudnya lihat bagaimana Asma, anak dari manusia terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in, dididik oleh ayahnya Abu Bakar menjadi seorang istri yang luar biasa, mengejar surga dari suaminya. Dan ini harusnya difahami oleh setiap muslim. Bagaimana dia mengejar dan meraih surga dari suami. Saya sudah bahasakan tadi dan saya akan ulangi dan akan sering saya ulangi, saudariku muslimah, bahwasanya setelah Anda berstatus istri, maka laki-laki yang satu inilah tiket VIP Anda ke surga. Rawat baik-baik, jaga baik-baik, jaga kesantunan, ramah tamah, ya, keridoan dia, semuanya itu. Dan Allah Tuhan Anda yang menyuruh itu. Bahkan apa kata Nabi SAW? Ya, tidak ada seorang istri yang meninggal dunia dan suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidup luar biasa untuk suaminya semua. Kecuali pasti masuk surga. Jangan Anda meninggal sementara pas meninggal suami Anda mengatakan alhamdulillah dia meninggal. Terlalu banyak yang kami dengarkan pada saat ada majelis-majelis bapak-bapak, ikhwah. Keluhannya istri kasar, keluhannya istri cerewet, permintaannya banyak dan segala macam. Kenapa harus begini, wahai saudariku muslim? Materi kita pada saat ini mengajak Anda untuk menyadari jangan itu dunia sebentar. Kejar yang sangat besar di sana di akhirat surga. Tinggal tunggu ajal Anda datang, Anda bisa raih itu. Dan cuma melayani satu orang laki-laki ini. Itu kan luar biasa kan. Bayangkan kalau perempuan boleh poliandri sampai 4 laki-laki, dia harus layani semuanya. Sulit luar biasa gitu. Tapi satu orang ini, kenapa cemberut sama dia? Kenapa enggak pijitin dia, dihilangkan capeknya? Kenapa enggak hibur dia? Kenapa enggak raih surga? Itu sudah cukup. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak masuk dalam hal yang sia-sia, termasuk bercandanya, bercumbuannya suami istri. Kenapa Anda nggak nikmatin waktu dengan suami? Kenapa yang ada selalu mencari kesalahannya, selalu mengkorek-korek aibnya,
selalu menjatuhkan. Kenapa bukan kelebihannya yang Anda angkat? Bukankah Anda pakaian buat suami Anda? Allah mengatakan itu. Antum libasul lahun. Kalian wahai para suami pakaian untuk istri kalian. Wah. Dan mereka juga para istri. Pakaian buat kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para wanita pakaian untuk kalian dan kalian juga pakaian untuk mereka. Pakaian apa? Untuk memperindah tubuh. Menutupi kalau ada kekurangan. Ya. Melindungi dari cuaca yang panas ataupun dingin misalnya. Itu fungsinya, gitu kan. Bukan malah sibuk ketemu teman, gosipin suami. Gosipin istri. Kenapa? Tetangga bantal kita ini, orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa harus dijatuhkan? Ini juga terjadi pada orang yang sudah bercerai. Sibuk membela diri dia dan semua buruk pasangan dia. Kenapa? Dari awal Anda pilih dia. Kan gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang, yang salah, udahlah. Sudah tidak bersama lagi, ya sudah. Tapi jangan dibahas lagi gitu. Ini poin penting juga untuk diperhatikan baik-baik. Jadi, sederhana sebenarnya. Beliau tidak menyebutkan tentang hak-hak suami di sini, bukan. Cuman bagaimana istri memahami tentang hak suaminya. Yaitu poin yang paling dasar mentaati. Dan sudah kita jelaskan dari di awal, mata rantai yang bersambung, kalau Anda sudah taat sama suami Anda, berarti ini Anda juga mudah taat kepada Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk dalam poin nomor 2 ya. Yaitu ketaatan dan bersegera dengan ketaatan. Kita masuk ke poin ketiga, pengertian niat. Ketahuilah kata beliau saudariku tercinta, bahwa ketika engkau berinteraksi dengan suamimu, maka sungguhnya engkau sedang berinteraksi dengannya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, demi mencari pahala darinya, dari Allah. Karena N-nya besar kata ganti Allah. Jadi dari suamilah engkau mengejar pahala dari Tuhanmu. Terkadang terbersit di benak istri bahwa ia sudah berinteraksi dengan suaminya dengan interaksi yang terbaik. Tapi suami justru tidak menghargainya dan berinteraksi dengannya secara tidak ma'ruf. Lalu ia memutuskan untuk berinteraksi dengan suaminya berdasarkan logikanya juga. Ia lupa bahwa Allah SWT akan menghisapnya tentang perannya dan peran suaminya sendiri-sendiri. Sebab masing-masing adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Karena itu, janganlah engkau berinteraksi dengan suamimu sebagaimana ia berinteraksi denganmu. Tapi berinteraksilah dengannya sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencapai keridhoannya. Ketahuilah bahwa dalam keadaan seperti itu, engkau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu hal yang harus engkau sikapi dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Pahalamu ada di sisi Allah. Dan pahalamu sesuai kadar kesulitanmu. Barang siapa bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, maka itu lebih baik daripada tidak bergaul dan bersabar sama sekali. Baik, ini kita jelaskan dulu ya. Paragraf ini penting sekali untuk dibahas. Kalau ada suami yang baik dengan istrinya, suaminya santun, ramah, memenuhi kebutuhan, sangat pantas istri harus membalas itu dengan hal yang serupa atau bahkan lebih. Karena Allah SWT memberitakan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Balasan kebaikan harusnya kebaikan juga, gitu kan? Maka kita membalas itu. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik padamu, maka balaslah yang serupa dengan itu. Atau bahkan lebih baik. Di sini disinggung oleh beliau, Dr. Najla, kalau seandainya ada suami yang kurang baik muamalahnya. Misal contoh, orangnya karena terbiasa di satu lingkungan, intonasi suaranya besar. Dan Anda baru tahu setelah menikah. Atau misal ada hal-hal yang Anda harapkan. Misal contoh, Anda berharap dia lebih romantis, suka memberikan hadiah, tapi bawaannya bukan begitu orangnya. Bawaannya sedikit agak kaku misalnya. Ya.
Bukan seperti suami yang Anda harapkan gitu, yang setiap saat bisa manjakan Anda, memeluk Anda segala macam. Dia mau bawanya kaku, menjaga wibawa misalnya. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, kata Dr. Najla di sini, Anda membalas itu dengan bersikap yang serupa dengan dia. Anda pun cuek, Anda pun tidak mau. Enggak, itu PR buat Anda, itu ujian. Dan beliau menekankan di sini, ingat, di situ harusnya dihadapi dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Dan ingat, ya, semua itu atau kadar akan dibalas oleh Allah SWT, dan kadar pahalanya akan besar kecilnya sesuai dengan beratnya kesulitan yang sedang Anda hadapi. Ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, ya. Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya cobaan yang datang. Ya. Jadi kalau misalnya ada ujian dari suami Anda, makin berat Anda rasa, dan Anda bersabar, Anda menerima sebagai keputusan Allah, lalu kemudian Anda coba lalui, ya, sambil terus memohon petunjuk kepada Allah SWT, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan memang tidak ada ujian dari suami gitu. Anda tinggal taat saja, itu ya, beda kadar pahalanya. Karena itu juga kita menikah dengan manusia, tentu kita berharap idealnya laki-laki ini sempurna seperti yang kita harapkan. Tapi ada orang yang diuji begini. Apalagi kalau dia menikah dengan laki-laki yang bukan saleh, bukan landasannya agama dari awal. Landasannya hanya tampannya, karyanya. Mau beragama nggak beragama nanti aja, urusan nanti. Bahkan nikah sama playboy, ya. Gonta-ganti laki-laki. Gonta-ganti perempuan, mohon maaf. Gonta-ganti perempuan, ya. Anda wahai muslimah yang sudah tahu sebelum menikah laki-laki yang Anda nikahi ini mungkin Anda adalah pacar yang ke-100-nya misalnya. Lalu Anda berbangga menjadi istrinya. Jangan heran kalau nanti dia selingkuh. Karena sebelum nikah sudah begitu orangnya. Cari laki-laki memang yang tidak kenal wanita. Laki-laki saleh. Di mana mereka Ustaz? Di masjid. Azan mereka di saat pertama. Mereka dari pendidikan agama. Memang harus begitu. Sebagaimana juga Muslim mencari seperti itu istrinya. Kalau Anda cari sembarangan di pinggir jalan sana, ya, atau hanya karena terkenal di medsos, atau tanpa melihat agamanya, maka Anda telah jauh dari tuntunan Nabi SAW yang memerintahkan kita mendahulukan agama. Dan itu akan membawa kebahagiaan. Karena orang yang mengenal Tuhannya, pasti dia akan memberikan hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan barang siapa yang bergaul dengan manusia dan berusaha dan bersabar atas gangguan mereka, lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan bersabar sama sekali. Ini karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi seperti itu, ya. Itu orang mukmin yang berbaur sama manusia, bersabar dengan cobaan mereka, itu lebih afdal daripada seorang mukmin yang pergi ke gunung lalu menyendiri lalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada cobaan. Karena pahala sabar hanya didapatkan kalau cobaan sedang datang. Baik, kemudian ada subjudul di sini beliau mengatakan, luruskan niatmu di awal-awal memulai kehidupan rumah tangga. Isi daripada subjudul ini adalah rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang diliputi kebahagiaan. Kita sepakati dulu. Dan pasti orang kalau ditanya mau bahagia nggak? Jawabannya pasti iya. Hal itu hanya akan terwujud dari sela-sela perangai baik suami istri dan kesungguhan mereka menciptakan kegembiraan ke dalam rumah. Masing-masing berusaha menyelipkan rasa bahagia di hati pasangannya. Nah ini bahasa yang pekah dari seorang wanita ini. Masing-masing, karena penulisnya wanita di sini, masing-masing memasukkan rasa bahagia dalam hati pasangannya. Apa yang pasangannya suka dilakukan. Apa yang tidak suka ditinggalkan. Udah nikmatin waktu. Nikmatin apapun bersama dia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Masing-masing mengetahui bagaimana memanfaatkan setiap detik kebahagiaan dan kejernihan dalam kehidupan mereka berdua. Bukan malah saling diam-diam, buang-buang waktu. Ada pasangan maksimalin waktu selama bersama. Per detiknya.
Merasa rugi lah kalau ada titik waktu di mana Anda sibuk sendiri, pasangan sibuk sendiri. Padahal kesempatan nyari pahala. Apalagi Anda sebagai wanita. Suami saya Ustadz biasanya ada gitu ya. Lebih pentingkan handphone daripada saya. Baik, cari jalan supaya Anda lebih hebat daripada handphone itu. Anda harus bisa cari jalan. Sambil berdoa kepada Allah SWT dan lakukan hal-hal yang bisa membuat dia tertarik. Pasti. Kalau ada sesuatu yang menarik buat dia, pasti dia akan tertarik. Itu umum sifat manusia. Kata beliau, karena itu hendaknya yang senantiasa menjadi sloganmu ialah menciptakan kegembiraan dalam hati keluargamu. Balasan itu tergantung jenis perbuatan itu sendiri. Artinya kalau kita biasa sudah niat mau membahagiakan, maka secara otomatis ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga akan ada respon kebahagiaan itu yang datang dari pasangan kita. Kata beliau, maka bayangkanlah bagaimana kehidupan yang masing-masing pasangan berusaha membahagiakan yang lainnya. Suami bagaimana cari apa yang bisa membuat gembira istrinya. Apa yang istrinya lama berurusan dengan rumahnya, akan banyak waktu berlama-lama di rumah, maka dia buat rumah itu senyaman mungkin. Dekorasinya, fasilitasnya, sehingga membuat istri nyaman di rumah. Apa saja yang dia bisa buat istrinya senang di rumah, dilakukan sama dia. Nah, istri balik respon dong harusnya. Begitu suami datang, bagaimana dia merespon dengan hal yang membuat suaminya nyaman, tentram di sebelah dia. Bau badan, sudah kita singgung beberapa yang lalu ya. Bau mulut, nafasnya, penampilan pakaiannya. Ini halal Anda lakukan di depan suami Anda. Jangan kaku. Harus Anda ubah pola Anda yang selama ini kaku itu. Kemudian beliau mengatakan kegembiraan akan menemani kesendirianmu dalam kuburmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Ini subjudul yang lain. Tapi masih di poin nomor 3 tentang masalah niat ya. Kegembiraan akan menemani kesendirianmu di dalam kuburmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengangkat dalilnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururan, lam yardallahu lahu thawaban dudal jannah." Barang siapa yang memberikan kegembiraan kepada satu keluarga muslim, maka tidak ada balasan yang diridhai Allah untuknya selain surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Nabi SAW juga bersabda, "Ma adkhala rajulun ala rajulin mu'minin sururan illa khalaqallahu min dzalika sururi malakan ya'budullaha wa yuwahhidu. Fa idza sara al-'abdu fi qabrihi atahu dzalika surur fayaqul amma ta'rifuni?" فيقول له من أنت فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان أنا اليوم أونس وحشتك وألكنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلتك في الجنة. Artinya, tidaklah seseorang memberikan rasa kegembiraan kepada seorang mukmin, melainkan Allah menciptakan dari kegembiraan itu malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mengesahkannya. Jika hamba itu dimasukkan dalam kuburnya, maka kegembiraan itu datang seraya berkata, "Tidakkah engkau mengenalku?" Ia bertanya si mayit ini, "Siapa engkau ini?" Kegembiraan itu menjawab, "Aku adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati si fulan. Pada hari ini, aku akan menemani kesepianmu, menuntunmu dalam menyampaikan hujahmu," ya argumentasi, supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. "Mengukuhkanmu dengan kata-kata yang teguh, menjadi saksi bagimu pada hari kiamat, memberi syafaat untukmu kepada Rabbmu, dan memperlihatkan kepadamu akan kedudukanmu di surga." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Tabarani,
Inna ahabbal amali ilallahi ba'dal faraidhi idkhalus sururi alal muslim. Amalan yang paling dicintai Allah setelah amalan fardu ialah memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Jadi maksudnya dari dalil ini Anda bisa bayangkan bagaimana ya memasukkan kegembiraan di hati suami sehingga dia sangat nyaman, sangat tentram. Setiap detiknya bagi Anda mahal sekali kalau lagi ada suami bersama Anda. Anda maksimalin, masukkan kebahagiaan, ketentraman. Jangan Anda justru menjadi beban buat dia. Suami datang dalam kondisi capek sekali. Mungkin dia sudah memberikan isyarat. Saya capek sekali. Anda langsung cemberut. Wah, mentang-mentang tadi sudah kumpul sama teman-teman, sekarang giliran waktu buat saya malah capek misalnya. So, ada suami tiba-tiba kelihatan saking capeknya, letihnya, tiba-tiba tertidur. Cemberut, marah. Ukhti muslimah. Dia juga manusia. Dan Allah Tuhan Anda sedang menilai Anda di sini. Biarkan dia istirahat. Setelah dia istirahat, Anda baru kemudian coba. Ya. Penuhi hajat Anda kalau Anda inginkan apa yang Anda ingin bicarakan. Biarkan orang merasa nyaman, tentram. Baru kemudian Anda coba penuhi dengan yang lainnya. Ingat selalu, ini adalah hubungan Anda dengan Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, min afdalil amali idkhalus sururi 'alal mu'min, taqdi anhu dainan, taqdi lahu haja, tunaffisu lahu qurba. Ya, kata Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sahih. Ya, sebelumnya ada hadis yang lemah, tapi penulis mengatakan di sini bahwasanya Syekh Albani melemahkan riwayat yang sebelumnya, tapi ini adalah riwayat yang sejalan dan beliau mensahihkannya. Salah satu amalan yang paling baik adalah memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin, yaitu dengan cara melunasi utangnya, memenuhi kebutuhannya dan meringankan kesulitannya. Ya. Jadi ada poin yang harus difahami dan itu memasukkan kegembiraan dalam hati pasangan. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, atau secara umum. Ya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian subjudul terakhir dalam poin nomor 3, masalah pengertian dan perbaikan niat ini. Agar kalian hidup paling bahagia. Beliau mengatakan di bawah subjudul ini, salah satu sarana terpenting yang bisa mengikat dua hati dan menyatukannya layaknya satu tangan dan satu hati, sehingga syaitan pun tidak bisa mencabit-cabitnya, ialah hidup bersama menikmati ibadah dan rasa ketaatan kepada Rabb. Setiap kali hari berlalu, ikatan keduanya semakin bertambah kuat dan syaitan pun semakin menjauh. Jadi beliau ingin titip pesan di sini, kalau mau kebahagiaan yang sebenarnya adalah justru di saat suami istri itu beribadah bersama. Kalaupun mereka saling melayani, saling memenuhi kebutuhan, maka karena Allah SWT. Dan juga ibadah-ibadah bersama. Kalau lagi zikir, kita zikir yuk bersama, atau tadabbur baca ayat Al-Quran, atau sholat malam bersama, ini dilakukan. Atau berpuasa Senin Kamis bersama, lalu janjian nanti buka puasa. Ini indahkan ya hubungan suami istri itu. Itu yang Allah inginkan, dan itu kenikmatan. Anehnya kenapa ada orang justru dia memperindah hubungan dengan orang-orang yang haram bagi mereka. Bukan suami istri. Tapi suami istri justru tiap hari bertengkar, tiap hari ribut. Tatapan-tatapan mata yang tajam, ucapan kata-kata yang kasar. Kenapa ini? Ini semua dari syaitan. Tapi syaitan, kata beliau di sini, bisa justru menjauh di saat Anda sama-sama beribadah, niatkan ibadah. Bagaimana mungkin syaitan bisa menyusup di antara keduanya sedangkan keduanya senantiasa dalam ketaatan? Sholat malam bersama, berpuasa bersama, membaca Al-Quran bersama-sama. Ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama akan melembutkan hati keduanya. Maka bagaimana mungkin orang yang beribadah bersama-sama akan bersengketa hanya karena sesuatu yang remeh?
Sedangkan di antara kedua terdapat perkara yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga tentang masalah pengertian niat dan perbaikan penataan niat dalam rumah tangga. Baik teman-teman sekarang kita melanjutkan dengan poin yang keempat, untuk hidup yang paling bahagia lakukan ketaatan bersama-sama. Artinya coba hidupkan antara Anda dengan suami, antara Anda dengan istri, ya, waktu-waktu di mana bersama beribadah. Beliau mengatakan, pilihlah satu wirid tertentu yang kalian baca bersama walaupun sekali dalam sepekan. Misalnya istighfar, zikir pagi petang, ya. Kalau bisa setiap saat bagus juga, ya. Setiap hari gitu. Tapi ini minimal sekali sepekan. Kemudian yang lain dialogkanlah sebuah hadis Nabi SAW atau ceramah dan berpegang teguhlah dengan faedah-faedah yang terdapat di dalamnya. Jadi jangan cuma omong kosong, tapi ada mungkin masalah agama yang dibicarakan, didiskusikan. Ya. Dan beruntunglah Anda misalnya kalau Allah SWT karuniai seorang pasangan yang faham agama sehingga Anda lebih mudah, dia juga mudah untuk menjawab. Jadi tidak perlu lagi mencari ya dari sumber-sumber lain. Ya. Tapi kalau misalnya Allah berikan Anda pasangan belum paham agama, maka minimal akan kembali kepada sumber-sumber yang kita bisa sepakati berdua gitu ya. Kemudian dengarkanlah kaset ceramah atau bacalah buku ya. Ini kan beliau tulis dulu ya, kaset sekarang mungkin sudah menggunakan media. Kemudian laksanakan sholat malam 2 rakaat walaupun sekali dalam sepekan dan berdoalah kepada Rabb secara bersama-sama. Juga lakukanlah ketaatan-ketaatan lainnya yang cukup banyak. Di antara ketaatan bersama lainnya ialah melakukan kebajikan-kebajikan dan membantu orang lain. Amalan-amalan yang masuk kategori ini cukup banyak sekali yang bisa dilakukan bersama. Dan di antara dalilnya tentang amalan bersama ini adalah diambil dari sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Daud. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aikadha imra'atahu wa aikadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aikadhat zawjaha fa in aba nadhahat bi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam untuk mengerjakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak bangun, ia menciprati wajahnya dengan air. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam untuk mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, maka ia menciprati wajahnya dengan air. Ya. Jadi ini diantara dalil anjuran untuk bersama-sama beribadah. Walaupun di sini lebih fokus ke masalah sholat malam, tapi bisa ditarik dalam umumnya ibadah, gitu kan? Artinya dikerjakan secara bersama. Di sini terbukti kalau seorang laki-laki mau bangun sholat malam, jangan sholat sendiri, coba dia bangunkan istrinya. Ayo kita sholat yuk bersama-sama misalnya. Istrinya ikut, alhamdulillah. Kalau istrinya nolak, dia percikan sedikit air. Tentu kalau tetap masih nolak, mungkin karena capek, karena ngantuk, ya sudah dibiarkan saja. Karena Nabi SAW juga pernah sholat dan membiarkan Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah menggambarkan beliau menyadari kalau Nabi SAW sedang sholat di dekat beliau, gitu kan, di dekat tempat tidur beliau radhiyallahu anha. Tapi ada juga riwayat yang menjelaskan seperti kalau tertinggal 10 akhir Ramadan, Nabi SAW menguatkan ikatan sarung dan membangunkan istrinya untuk sholat, gitu kan. Jadi kondisi dan keadaan disesuaikan, kayak ini sholat sunnah. Ya, apalagi kalau pasangan Anda belum terbiasa. Begitu juga dengan istri. Bangun malam hari, jangan sholat sendiri. Dia bangunkan suaminya, ya, dengan lembut. Ayo kita sholat yuk sama-sama. Bisikan-bisikan yang indah di kupingnya, sentuhan yang ramah. Misalnya gitu kan. Disiapin mungkin teh hangat, ya, supaya dia dibangunkan. Ini saya sudah buatin teh, atau dia minum, kalau dia minum kopi-kopi misalnya, ya. So, air putih disiapin sehingga ya, bangun yuk kita sholat. Kalau dia masih nolak, sedikit dipercikkan airnya. Bahasa percik berarti kita sholat sangat sedikit. Ya. Setelah itu kalau dia
Tetap nolak ya sudah, Anda sholat. Yang penting Anda sudah ngajak. Tapi kalau dua-duanya bangun mengerjakan sholat dan saling mendukung, perhatikan hadis setelahnya. Kata Nabi SAW, "Idza aykadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya kutiba fi dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Jika seorang laki-laki membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat. Jadi sama-sama jadi sholat berjamaah. Maka mereka berdua dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketaatan yang dilakukan bersama begini akan menambah kasih sayang antara suami istri. Selanjutnya antara semua penghuni rumah. Ya, kalau sudah terbiasa kita kerjakan bersama-sama, anak-anak juga nanti pasti akan ikut. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ada subjudul di poin keempat, ini kebahagiaan, dari mana memulainya? Tanda tanya. Kata beliau, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang senantiasa menyertai kita sepanjang hidup, bahkan sesudah mati. Berlanjut terus. Kebahagiaan ini layaknya buah yang lezat, enak rasanya dan harum baunya. Buah ini adalah hasil dari pohon yang senantiasa disirami dengan iman, akhlak, dan cinta kebajikan, lalu tumbuh besar dan menghasilkan buah tersebut. Hendaklah masing-masing suami istri ingat bahwa menghiasi diri dengan sifat dan akhlak yang diridai Allah dan dicintai Rasulnya SAW adalah bahan bakar utama dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga yang bahagia. Akhlak adalah menu paling utama untuk membuahkan kebahagiaan. Karena itu, hendaklah masing-masing suami istri menghiasi diri dengan akhlak tersebut. Santun, ramah, dermawan, maaf, ya. Pemaaf ya, dan yang lain-lain. Beliau mengatakan, jadikanlah niat karena Allah mendahului setiap amalmu, sehingga rasa capekmu tak hilang dengan percuma. Kemudian senantiasalah engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, baik saat bermukim maupun bepergian. Jangan sampai kita kalau musafir malah buat dosa, gak ketaatan kita jaga terus. Kemudian kerjakanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya dan jangan engkau tunda sampai esok hari, selama masih bisa diselesaikan hari ini. Urutkanlah pekerjaan-pekerjaanmu sesuai dengan prioritasnya. Kemudian perbanyaklah. Ini urutan-urutan untuk menyusun kebahagiaan tersebut. Ini bagian daripada akhlak yang beliau titik beratkan. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah SWT dan bertobat dari dosa. Ambillah satu bagian dari malammu, ya, maksudnya untuk ibadah. Sebab Allah memiliki tiupan-tiupan yang mudah-mudahan satu di antaranya membuatmu bahagia hingga hari kiamat kelak. Maksudnya Allah berikan balasan-balasan. Bersihkanlah hatimu dari sifat dendam dan sucikanlah ia dari kerusakan dan kedengkian. Ini poin penting. Karena banyak wanita tanda kutip suka sekali dendam. Ya, walaupun suaminya misalnya pernah buat salah lalu sudah bertaubat, sudah memperbaiki, malah tetap dikenang keburukan tersebut. Lalu curiga terus sepanjang hidup. Padahal sebenarnya bukan itu tugas kita. Ya. Ingat tadi sudah ada peringatan sebelumnya. Kalau pasangan kita tidak baik, maka bukan berarti kita harus balas dengan ketidakbaikan juga. Karena Allah SWT akan menghisap masing-masing. Allah akan membalas masing-masing. Gitu kan? Optimislah. Ya. Jangan putus asa dan bersangka baiklah kepada Rabbmu. Walaupun Anda diuji dengan pasangan misalnya yang kurang baik, Anda tetap optimis. Ada hikmahnya. Kenapa Allah jadikan saya sebagai istrinya? Kenapa Allah jadikan saya sebagai suami? Coba kita nasihatin, teruskan. Kalau betul-betul sudah tidak bisa, istikharahkan kepada Allah SWT. Kalau Allah memang yang terbaik Allah pertahankan, Allah pertahankan. Kalau tidak, maka Allah akan pisahkan. Ya. Dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Yang penting selama kita menjadi pasangan, kita sudah coba memberikan yang terbaik, maka Allah akan bahagiakan kita setelahnya. Ikutilah petunjuk, beriman dan beristiqamalah di atas perintah Allah. Ikutilah petunjuk, maksudnya syariat, wahyu ya. Beriman dan beristiqamalah di atas perintah Allah SWT. Perangilah hawa nafsu dan syaitan. Serta jauhilah kekafiran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Sampaikan hajat kalian kepada Allah SWT dan mintalah pengabulan keinginan kalian. Karena Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Ghafir ayat 60. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah berfirman, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan.
Lihatlah orang yang lebih rendah darimu agar engkau bisa mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadamu dan supaya engkau ridho dengan apa yang engkau miliki. Ini susunan akhlak yang luar biasa ya. Jadi tadi disuruh yang pertama tadi ya jadikan niat itu karena Allah supaya semua diterima. Ini akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, mukim atau musafir. Kemudian kerjakan pekerjaan sebaik-baiknya dan jangan tunda esok hari. Lalu kerjakan juga sesuai dengan prioritasnya. Ya, yang keempat, perbanyak memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Ya. Yang kelima, bersihkan hatimu dari sifat dendam. Yang keenam, optimislah, jangan putus asa dan selalu sangka baik dengan Allah. Yang ketujuh, ikuti petunjuk. Ya. Beriman dan beristiqomah di atas perintah Allah. Perangi hawa nafsu. Syaitan yang berusaha untuk menyesatkan. Selanjutnya, ya pesan beliau, ini yang kedelapan ya, lihatlah orang yang lebih rendah darimu, agar engkau bisa mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadamu dan supaya engkau ridho dengan apa yang engkau miliki. Jangan lihat teman yang lebih tampan suaminya, lebih kaya suaminya, tidak akan berterima kasih pada Allah. Dan tidak akan ada nilainya pasangan kita. Tapi lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Lihat orang yang lebih kurang secara fisik mungkin, secara ekonomi, ya, pasangannya gitu kan. Maka Anda akan selalu bersyukur. Yang kesembilan, ingatlah selalu kata-kata, ya, tanda kutip, kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya. Jadi setiap kita berkata-kata baik, maka itu adalah sedekah. Kemudian yang ke-10, jadilah orang yang penyabar atau tidak terburu-buru. Niscaya engkau akan memperoleh apa yang engkau harapkan. Dan yang terakhir, ya, yang ke-11, camkan bahwa senyumanmu di muka saudaramu adalah sedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kalau umumnya kaum muslimin kita senyum adalah sedekah, bagaimana dengan pasangan kita? Yang ke-12, ketahuilah bahwa qadha atau ketentuan Allah itu seluruhnya baik. Walaupun sementara kita lihat, waduh kenapa saya diuji dengan begini. Pasti baik. Kalau itu sebuah cobaan yang membuat Anda kurang nyaman, penyakit kah, gangguan orang kah, berarti ada pembersihan dosanya. Ya, kan begitu. Maka Anda bersabar. Dan kalau seandainya Anda diberikan sesuatu nikmat, Anda bersyukur, maka itu juga ya, hal yang diperintahkan. Maka kita harus berada di dua kehidupan, dua sayap kehidupan ini. Kalau nikmat bersyukur, kalau ada kecobaan kita bersabar. Dan harus berimbang. Jangan kalau ada nikmat aja Anda baru bisa terima, kalau ada cobaan Anda tidak bisa terima. Allah Subhanahu wa taala akan menguji Anda di situ. Ke-12 atau ke-13 tepatnya. Yang ke-13, hiduplah bersama Al-Quran dengan cara menghafal, membaca, mendengar, dan memperhatikannya. Karena ini adalah solusi terbesar untuk menghilangkan duka dan kesedihan. Jangan malah tinggalkan Al-Quran, jangan malah ke karaoke, jangan malah ke diskotik, jangan malah mabuk-mabukan, jangan malah kumpul dengan orang-orang fasik dan fasikah. Enggak, larinya kepada Al-Quran. Wudhu, sholat, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran. Yang terakhir yang belum katakan di sini, yang ke-14 ya kurang lebih. Hendaknya engkau senantiasa memiliki kesabaran yang baik, menyerahkan urusan kepada Yang Maha Agung, Allah SWT, ridho dengan sesuatu yang sedikit, mengamalkan Al-Quran dan selalu menyiapkan diri untuk hasil penjemputan, untuk hari penjemputan atau hari kiamat nanti pada saat hari kematian. Jadi ini hal yang perlu digarisbawahi agar kebahagiaan itu kita mulai dari poin ini, yaitu dari poin akhlak yang baik, dari poin akhlak yang baik. Teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.